Yaxi Highway ini sangat unik dan ekstrim karena melewati beberapa pegunungan dan tebing yang curam, di mana setiap 1 km, jalan ini naik 7,5 meter. Karena hal itulah Yaxi Highway ini juga disebut sebagai Sky Road. Dan Yaxi Highway ini mulai dibangun pada tahun 2007, serta membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikannya. Pembangunan sarana infrastruktur seperti jalan raya sangat penting keberadaannya untuk mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia. Karena itu, banyak negara-negara yang berlomba-lomba membangun jalan raya di wilayahnya agar terjadi pemerataan ekonomi sehingga dapat membentuk perekonomian nasional yang kuat. Dan selain termahal, beberapa jalan berikut ini merupakan jalan paling berbahaya di dunia karena terletak pada lokasi yang ekstrim. Yaxi Highway. Yaxi Highway merupakan jalan bebas hambatan sepanjang 240 km yang menghubungkan antara kota Ya'an dan kota Xichang di Provinsi Sichuan, Barat Daya Cina. Yaxi Highway ini sangat unik dan ekstrim karena melewati beberapa pegunungan dan tebing yang curam, di mana setiap 1 km, jalan ini naik 7,5 meter. Karena hal itulah Yaxi Highway ini juga disebut sebagai Sky Road. Dan Yaxi Highway ini mulai dibangun pada tahun 2007, serta membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikannya. Biaya untuk membangun Yaxi Highway ini sangatlah fantastis, yang mencapai 4 miliar US dollar pada waktu itu, atau setara dengan 58 triliun rupiah dengan kurs sekarang. Dan hal ini membuat Yaxi Highway ini merupakan salah satu jalan bebas hambatan yang termahal, sekaligus berbahaya di Cina dan di dunia. Yaxi Highway ini terletak pada daerah pegunungan dan area yang rawan gempa. Oleh karena itulah Yaxi Highway ini dirancang dengan membangun viadak dan juga terowongan. Pada Yaxi Highway ini terdapat 270 viadak dan 24 terowongan dengan total panjangnya sekitar 41 km. Dan pembangunan Yaxi Highway ini juga merupakan pembangunan jalan yang paling sulit di Cina dan juga di dunia. Tujuan pembangunan Yaxi Highway ini adalah untuk mempersingkat jarak tempuh 1,5 kali lebih cepat dibandingkan melewati jalan biasa. Selain itu, dengan adanya Yaxi Highway ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada seluruh wilayah di Provinsi Sichuan. Dan tidak hanya itu saja, Yaxi Highway ini juga merupakan daya tarik bagi turis lokal dan mancanegara karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Salah satu jembatan unik pada Yaxi Highway ini yaitu Jembatan Ganhaizi. Jembatan yang terletak 2.500 meter di atas laut ini memiliki panjang 1.811 meter, lebarnya 24,5 meter, dan tingginya sekitar 110 meter di atas tanah. Pada waktu pembangunannya, dikarenakan keadaan geologis pada tempat ini tidak memungkinkan untuk dibangun jembatan yang terbuat dari beton, akhirnya mereka membangun jembatan ini dengan menggunakan besi holo sebagai penyangganya. Dan jembatan Ganhaizi ini mendapatkan rekor The Longest Steel Tube Truss Girder Bridge in the World, serta merupakan jembatan pertama yang pernah dibangun di dunia menggunakan struktur tersebut. Selain jembatan Ganhaizi, pada jalur Yaxi Highway ini juga terdapat jembatan Labajin. Jembatan ini merupakan salah satu jembatan dengan tiang penyangga tertinggi di dunia, dengan tingginya ini 182,5 meter, dan panjang jembatan 1.140 meter. Pada jembatan Labajin ini, terdapat 16 tiang penyangga atau pier yang terdiri dari 8 grup, di mana tiap grupnya ini terdiri dari 2 tiang penyangga, dan tiang penyangga pada jembatan ini terbuat dari pipa baja silinder, dan di bagian tengahnya diisi dengan beton sehingga membentuk seperti kotak-kotak kosong di bagian tengahnya. Dan metode seperti ini merupakan metode yang pertama kalinya diterapkan pada pembangunan jembatan di Cina. The New Coastal Road. Salah satu jalan raya termahal di dunia adalah The New Coastal Road yang berada di Pulau Réunion di Prancis. Pulau yang terletak di Samudra India ini dikuasai oleh Prancis pada tahun 1642, dan meski bagian dari Prancis, pulau ini memiliki bahasa sendiri yang disebut dengan bahasa Kreol. Seiring bertambahnya waktu, jumlah penduduk di pulau ini semakin meningkat yang mencapai 860.000 orang.
Akibatnya, jalan raya yang menghubungkan pelabuhan komersial Pointe des Galets dengan kota La Possession sering mengalami kemacetan parah setiap harinya. Kemacetan tersebut tidak hanya disebabkan oleh banyaknya kendaraan yang lalu lalang, namun juga disebabkan oleh bencana alam seperti banjir dan tanah longsor atau terkena ombak yang sangat besar. Seringnya gangguan tersebut membuat jalan raya pada Pulau Reunion ini sering ditutup, dan penutupan jalan tersebut setidaknya terjadi sekali hingga 2 kali dalam seminggu. Dengan sering adanya penutupan tersebut, membuat jalur perdagangan juga terganggu, di mana setiap harinya ini sekitar 80.000 orang melalui jalan raya ini. Oleh karena itulah, pada awal tahun 2010, pemerintah Prancis kemudian berencana membangun jalan raya baru yang dinamakan The New Coastal Road. Jalan raya The New Coastal Road ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan memiliki panjang hanya 12,5 km. Untuk pembangunan jalan raya baru tersebut menghabiskan total biaya sebesar 2 miliar US dollar atau setara dengan 29 triliun rupiah dan merupakan jalan raya termahal di Prancis dan salah satu yang termahal di dunia. Jalan raya tersebut sengaja dibangun di atas permukaan laut yang bertujuan untuk menghindari bencana alam yang sering terjadi. Proses pembangunan jalan baru ini juga sangat penuh tantangan karena lokasinya yang berada di medan yang sangat sulit. Untuk mempermudah pembangunan jalan raya baru ini, mereka membangun 2 pabrik prefabrikasi yang terletak di dekat pelabuhan. Pabrik pertama akan bertugas untuk membuat 48 pile atau tiang penyangga untuk viadak, sedangkan pada pabrik kedua digunakan untuk membuat 1.389 segmen beton. Pada pabrik pembuatan segmen beton, perharinya ini dapat membuat 3-4 segmen. Dan masing-masing segmen ini memiliki berat antara 210 sampai 285 ton. Sedangkan pada pabrik pile, dalam proses pembuatan pilenya ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian bawah yang disebut dengan base, tingginya 15 sampai 17 meter, dan beratnya 4.500 ton. Kemudian di bagian atas atau upper pile, tingginya 9 sampai 21 meter, dan beratnya mencapai 1.600 ton. Setelah itu, nantinya di bagian atasnya, ditambahkan beberapa segmen beton yang dijadikan satu dengan berat total 2.400 ton, dan tingginya ini sekitar 7,3 meter. Kemudian di lokasi penempatan pile tersebut, dilakukan pengerukan untuk membuat parit menggunakan kapal keruk, dengan kedalaman 3-8 meter di dasar laut. Setelah itu, parit tersebut diisi dengan batuan kasar. Dan untuk area yang memiliki kepadatan pasir yang rendah, mereka menggunakan vibro compacting untuk memadatkannya. Setelah itu, bagian-bagian pile yang sangat besar dan berat tadi kemudian diangkut dan dibawa dengan sebuah jack up bus menuju lokasi yang sudah ditentukan. Bus ini memiliki panjang 107 meter, lebarnya 44 meter, yang dilengkapi dengan gantry crane dengan kapasitas angkut hingga 4.800 ton, serta memiliki 8 kaki. Ketika di lokasi penempatan, bagian base pile dipasang dulu ke dalam laut. Dan agar posisinya ini sempurna, mereka memberi jarak 40 cm di atas tanah, kemudian base pile ini digeruting agar dapat menapak dengan sempurna. Setelah itu barulah bagian atasnya dipasang di atas base pile ini, dan proses ini dilakukan secara berulang terus-menerus. Untuk menjaga kestabilan dari pile yang telah dipasang ini, mereka menimbun bagian bawahnya dengan bebatuan. Kemudian ditutup dengan beton setebal 40 cm yang mempunyai diameter 20 meter di atas lapisan geotekstil. Setelah itu, segmen beton kemudian dibawa dengan beam launcher. Beam launcher ini dibuat khusus di Italia yang memiliki panjang 278 meter serta tingginya ini 28 meter. Balok-balok beton segmental ini kemudian akan disatukan dengan sistem kabel tarik sebagai penyalur gaya pratekan. Dengan menggunakan sistem ini, segmen dapat didesain seefektif dan seekonomis mungkin, namun dapat memikul beban yang lebih besar dibandingkan dengan balok beton bertulang biasa. Dan jalan raya baru pada pulau ini diperkirakan dapat bertahan hingga 100 tahun lamanya.